Ini Iya, berarti sama. suka ini. Mendatangi masalah. Loh, Bukannya beliau kan jadi yang di benar. Bintan, di Lingga selesaiin. Iya. Datangin masalah ke Bintan. Pak Awe ini. Iya, nih. Cuman Pak Awi yang mau mendatangi masalah. Pembangunan wilayahnya cuma segitu saja. Nah, belum ada lagi provinsi. Nah, ini problem. Nah, itu yang saya sampaikan begitu tadi. Nah, kita harus fokus di situ. Kalau memang Adinda Apri belum Bupati Bintan, maksud saya belum memulai itu, kita harus segera memulai itu sekarang ini bersama. Siapapun yang terbaik dan tidak situ, kita harus memulai ini. Membangun sinergitas, kemudian menggali potensi, kemudian memang fokus kepada wilayah-wilayah pinggiran. Karena kita harus melihat ini secara realistis, bahwa kemiskinan di Provinsi Kepri atau daerah-daerah tertentu itulah adalah masyarakat yang berada di pesisir pantai atau di daerah-daerah, desa-desa, pulau-pulau yang jauh dari jangkauan ibu kota. Itu persoalannya. Bintan itu sama dengan di Lingga. Tapi alhamdulillah, saya bicara begini karena setidaknya saya punya experience di Lingga. Artinya di akhir kepemimpinan saya ini, saya bisa menurunkan angka kemiskinan itu hampir 2 digit sekarang ini. Di Lingga, Pak. Iya, dari hampir 14 sekarang ini sudah 11 lebih saja. Ya, itu orang miskin. Jadi kita setelah berupaya. Itu tidak gampang untuk menurunkan 1 digit itu bukan gampang sekali. Iya. Ini yang harus kita lakukan ke depan bersama. Pak Awe nyari aman nih, ditanyain kepemimpinan Pak Apri. Iya, Baik-baik aja. Baik-baik Tapi masih banyak yang harus dilanjutkan. Iya, Intinya harus diganti Pak Awe. Normatif ya, Pak ya. Iya. Pak, kenapa nggak maju ke Batam aja sih, Pak? Iya. Enggak, kenapa nggak maju ke Batam aja? Ke Batam ya. Sudah saya lebih familiar rasanya mungkin di Bintan, dan saya yakin di situ karena konteksnya hampir sama dengan yang di Lingga, karakteristik masyarakat, saya rasanya lebih yakin saya di situ. Enggak, saya Pak Awe Nita, saya tertarik ini tadi konsep pertanian ya diadopsi ke Bintan, kemudian persoalan air. Iya. Ya kalau ngomong pertanian kan ini ngomongin soal perut. Iya. Ya ke depan siapa sih yang nggak mikirin soal perut? Iya. Air, siapa sih nggak butuh air? Iya, benar itu. Nah, kayaknya Papua itu. senjatanya jualannya Pak Awe nanti di Bintan air dan beras. pertanian ya. Itu ya. Bintan, Bintan- saya pastikan nggak akan ada kekurangan beras, nggak ada kekurangan sembako. Amin. Kayak gitu Sedangkan kan. sebetulnya kan memimpin Bintan, memimpin Lingga itu kan jauh lebih sulit daripada memimpin Batam. Iya. Apa sih yang sulitnya kita memimpin Batam ini? Ya, kok malah nyari yang sulit-sulit, Pak? Enggak, itu karena karakteristik kita ya. Kalau Batam ini saya rasa mengalir saja karena di sini industri sudah bergerak. Investor datang sendiri, infrastruktur sudah ada. Kemudian ada 2 skenario pembiayaan di sini. Ada dari APBN, APBD, ada lagi sendiri dari BP Batam. Nah, kan ini luar biasa. Coba lihat sekarang, anggaran pembangunan untuk kota Batam 2 itu sudah berapa triliun. Bayangkan itu ada sampai 7 triliun. Enggak. Itu. Sedangkan kalau Lingga sama ini hari ini, Lingga 1,1 triliun, Bintan 1, triliun. Kena Covid lagi, semua dua-dua nggak sampai 1 triliun. Batam masih tetap saja. Dari sisi itu saja. Dari jumlah penduduk coba lihat. Betul. Masyarakat yang kelas menengah ke atas berapa, sektor buruh berapa di sini. Wilayahnya tidak besar-besar amat juga. Kan begitu. Nah, ini sebetulnya tantangannya tuh sebetulnya lebih berat itu Lebih berat di Lingga Bintan. dengan di Bintan. Lingga Bintan kita berat. Wah, luar biasa Pak Awe ini. Nyarinya yang berat-berat. Jadinya berat-berat, sukanya yang berat-berat. Bukan berat itu berarti kita tapi kita merasa lebih enjoy karena suasana batinnya sama dengan yang kita itu. Gitu. Mirip-mirip lah Iya, Bintan dengan suasana Lingga. batin. Iya, mirip. Gitu. Iya. Udah, kita nggak usah ngomong Batam. Ya kenapa Pak Awe Ngomong Bintan di aja. Bintan ya sudah bagi-bagi. Yang di Bintan Pak Rudi tetap bantu di Bintan. Iya. Suka kasih ini ya. Iya kan gitu-gitu nih. Iya. Iya. Pak, kalau program Bapak sendiri untuk meningkatkan sektor industrinya di Bintan? Industri ya. Kita ngomong industri deh Pak kalau Bintan. Kan ada Lobam kan, ada kawasan di sini iya. Lobam. Tapi belum agak sepi sekarang. Nah, kita tahu itu sepi. Nah, itu kalau
selama ini kan Jadi question marks-nya tuh apa kira-kira? Nah. Mengapa orang-orang pada hengkang? Iya, Ya, ini kan jangan macam-macam faktor, regulasi, kemudian pelayanan servisnya, ya enggak. Kemudian memang ada daerah lain yang jauh lebih murah lagi investasi di Lobam dengan ini. Ini kan semua berkaitan dengan cost, berkaitan dengan SDM yang tersedia begitu. Kalau kita tidak mungkin hari ini membayangkan investasi di Lobam dengan di Vietnam atau di daerah yang baru berkembang ini misalnya Kamboja. Nah, Kamboja itu daerah miskin tapi luar biasa sekarang, kemudahan fasilitas di situ luar biasa sekali sekarang, murah sekali, tenaga SDM murah apa semua. Cuma infrastruktur masih terbatas. Nah, itu ya barangkali yang kita Iya. Siap. Pak. Oke, Pak. Kalau ngomong sektor perikanan ya, di Bintan itu kan luas wilayah perairannya seluas 95%. 95%. Terus kemudian di wilayah timur Bintan itu di wilayah Tambelan tuh ada 54 pulau. Kemudian daerah ini kan menurut pemerintah Bintan cocok untuk perikanan dan budidaya terumbu karang. Di situ yang luasnya 117.000 hektar. Ya. Nah, kalau ngomong perikanan nih, Bintan apa yang akan dilakukan oleh Pak Awe untuk sektor perikanan ini, Pak? Ya. Dengan potensi yang sebesar itu loh. Makanya kita harus mengeliminir konflik-konflik yang selama ini sering ada konflik itu ya. berkaitan dengan ada yang di wilayah laut ini. Itu kita eliminir. Artinya sekarang konsep saya tetap membangun sinergitas antara Bintan dengan Lingga. Karena kami masing-masing mempunyai daerah zonasi yang sangat potensial laut. Dan daerah tangkap ikan. Karena daerah Tambelan itu salah satu daerah pejantan di Bintan. Kalau di Lingga daerah Pekajang. Daerah-daerah yang saya sebutkan tadi ini adalah daerah pertemuan arus. Arus dari Selat Karimata, kemudian dari Selat Berhala dengan Laut Cina Selatan. Di sini ada pusaran-pusaran ikan. Iya, banyak jadi ikan kalau di situ. kita kelola secara bersama-sama di situ, sampai konsep untuk pengelolaan bersama, hilirisasinya itu proses produksi. Nah, ini kita akan mengalahkan yang saudara kita yang di utara itu, yang sekarang Natuna dengan Anambas itu. Nah, kita berikan di situ. Industri pengolahan di mana, yang space masih terbuka di mana, misalnya di Lingga. Oke, kita di Lingga, kita pembiayaan bersama. Kemudian misalnya perlu ada kapal induk yang untuk menampung di situ yang bisa bersaing dengan nelayan-nelayan luar. Nah, ini yang kita betul-betul kita kelola, kita manage. Makanya saya betul-betul ke depan itu saya lihat siapapun jadi Bintan, saya ingin menitipkan pesan begini, bahwa sektor nelayan harus kita garap serius di sana. Kemudian untuk menghidupkan keseharian, sektor pertanian juga layak untuk kita anukan di Bintan itu. Karena space lahannya masih sangat terbuka dan menjanjikan perspektif. Nah, inilah yang harus kita bikin. Bangun sinergitas. Hari ini di Lingga sudah ada lembaga pendidikan yang berorientasi berbasiskan pada sektor pertanian lainnya. Di sini kita harus perkuat itu. Jadi tidak jauh-jauh beda. Kalau saya memang diamanahkan itu enteng saja rasanya saya mengalir saja. Nah, daerah-daerah perikanan, daerah-daerah pinggiran. Nah, ini kita tata kembali. Sedap sekarang ini konsep pembangunannya kan kita belajar dari Singapura. Setiap jengkal tanah di daerah pesisir itu luar biasa. 1 square feet aja sudah berapa dolar situ. Nah, dibayangkan dengan daerah-daerah kita, daerah-daerah pinggir itu merupakan daerah-daerah kumuh. Nah, ini harus kita benahi bersama. Di Lingga juga kita sudah memulai dengan itu. Jadi jangan lagi membangun di daerah-daerah pinggiran, tapi kita sudah daerah itu dikelola secara komersil sekarang. Nah, itu kita harus mulai dari jengkal Awe mau di ini. Infrastrukturnya ya, Pak. Iya. Sip. Ya, Pak, kemarin kan di beberapa di Bintan kan kayak seperti listrik masuk desa. Listrik masuk desa. Nah, kan belum merata. Bagaimana dengan listrik, Pak, di Bintan? Sama, persoalan listrik ini kan Maksud di Lingga juga masih ya? otoritas Pemda kan kecil sekali di bidang kelistrikan. Karena PLN langsung itu ini. PLN langsung. Di Lingga juga persoalannya sama. Mungkin lebih parah lagi di Lingga hari ini. Tapi maksudnya kan bukan berarti kalau misalnya ini kan kita pasrah sama PLN, Pak. Ya, nanti tapi kan kita sekarang kan kita sudah ada jaminan dari pemerintah untuk membangun 10 juta megawatt itu. Nah, ini kan mudah-mudahan sudah punya program ke arah itu. Cuma sekarang kan finance-nya
pendukung biayanya ini kan, apakah ada tersedia atau tidak. Dari segi programnya kan sudah oke nih. Kalau itu betul-betul real, itu fact misalnya, wah insya Allah ini sudah terjawab persoalan kita ini akan terang benderang gitu. Gitu. Di Lingga juga demikian kami berharap gitu. Oh, oke. Kita ini, coba ini ada yang nanya kayak dia di Facebook Live ya. Ya, kita jawab dulu pertanyaan dari Tribuners ya. Iya. Ada ya? Karena kita sudah lama, hampir 55 menit di sini. Iya. Nanti pertanyaan Iya, netizennya nggak nggak terasa kejauh ya. Iya. Nggak hampir Terasa. sejam Oh, ya. iya, iya. Melati. Waduh, fotonya nggak ada. Melati, Pak katanya apa? Nanti. Akhir tahun Indonesia resesi, Pak. Iya, iya. Bagaimana siasat Bapak untuk ekonomi Lingga? Oh, ini Lingga nih, Lingga atau Lingga. Bintan. Apalagi Lingga daerah kepulauan. Apakah ada dampaknya, Pak? Oh, ini mungkin orang Lingga, Pak. Oh iya, orang Lingga. Iya. Ya. Ini warga Mungkin- saya nih. Iya, jangan-jangan dia merasa kayak mau ditinggal sama AW kan. Pak Awe ini Ya, nggak apa-apa ya. nggak berpengaruh sama pandemi ya, Pak? Iya, insya Allah. Nggak pusing. Gimana, Pak? Enggak usah dikhawatirkan. Ini warga saya menjanjikan ini pasti ini kita lebih aman lah. Saya bilang gitu, Lingga lebih aman. Aman, Pak ya. Sebab semua sektor itu bergerak, alhamdulillah. Nggak ada apa PSBB ya. PSBB nggak Nggak ada. ada Zona PSBB. hijau juga. Nggak. Mungkin orang Lingga di sana mungkin nggak kenal new normal kali ya. Karena selama ini normal-normal aja. Normal aja. Jangan-jangan nih. Ada lagi? Iya, ada lagi. Ada lagi? Ada lagi pertanyaannya? Nah, Ini dari dari Kurniawan. Kurniawan, baca ini. Baca-baca di berita, pelaku pariwisata diminta fokus garap turis lokal. Nah, sementara di Bintan tempat wisatanya cenderung mahal Oh, dan diperuntukkan ke Wisman. Apa bisa pariwisata Wisatawan Bintan mancanegara hanya ya? mengandalkan masyarakat setempat Ya. gitu. nah, Nah, itu mungkin SDM ya. Ya, itu saya sampaikan tadi bahwa kita memang perlu ada redesign terhadap program-program unggulan itu. Jadi kita tidak bisa lagi sekarang mengandalkan program-program yang eksklusif ya. Bagaimana pariwisata yang eksklusif itu sudah bukan jawaban lagi sekarang ini. Buktinya sekali ada resesi ini turis nggak datang habis sekolah. iya. Tapi yang orang-orang lokal ini berdatangan, cuma kesempatan mereka di sana ketika mereka ditawarkan harganya yang tinggi, mereka pun terkaget-kaget. Penting tetap di rumah saja, di tempat lain saja yang lebih menarik. Nah ini harus ada satu market ya, atau bagaimana kita mempromosikan kemudian menjual sektor pariwisata tidak murah tapi terjangkau. Bahasanya barangkali elegan gitu ya. Iya. Tidak murah tapi terjangkau. terjangkau oleh Tidak- masyarakat. Tidak murah Iya, gitu tadi ya. Pak Awi- Segmen masyarakat kan harus gitu. Iya. Jadi kita harus membangunkan ini sekarang bagaimana yang sudah telanjur dikelola oleh masyarakat ini kita dorong lagi. Misalnya homestay yang dikelola oleh masyarakat itu kan orang datang sekarang ini bukan hanya melihat fasilitas yang ada tapi bagaimana pelayanan yang baik, kemudian lingkungan yang betul-betul beda dengan kemasan. Jadi casingnya harus kita ini kan. Kemudian rumah itu mungkin rumah penduduk bisa kita sulap bagi homestay misalnya kan. Nah, itu yang lebih nyaman Iya. dan harga terjangkau. Makanya saya tidak perlu yang mahal-mahal amat tapi yang terjangkau. Tapi juga tidak perlu yang murah. Jadi kita pariwisata itu bukan jualan murah yang laku tapi yang betul-betul terjangkau, menarik bagi mereka. Betul. Pariwisata itu kan jualan experience katanya. Experience, Kalau ya. kata Mas Menteri kan. Ya. Jadi kalau namanya experience sebenarnya mahal, tapi kalau itu worth it orang mau bayar katanya, Pak. Betul ya. Gitu. Ya tinggal bagaimana menarik lebih dibikin gimmicknya lebih menarik. Jualannya gitu. lah, Iya. jualannya. Iya. Ada lagi? Jessica Jessica Azalia. Salia. Pak Awe izin tanya, di Lingga kan saat ini pasti ada banyak simpatisan Bapak. Kalau Bapak maju di Bintan, yang di Lingga nggak sedih Pak. Jessica. Sedih mungkin ya. Iya, ini kayaknya nggak ikhlas nih Pak Abe ke Bintan nih, Pak. Gimana nih, duh, Pak? Tapi iya Jessica Itu kan ya itu fotonya relatif bisa nggak ya. sih gedein? itu relatif ya. Relatif. Ada yang senang mungkin sedih, ada yang nggak senang. Oh cepat-cepat aja lah. Tapi kayaknya dia nggak senang kalau Pak Iya. Abe pergi dari Lingga. Itu diajak aja ke Bintan. relatif. Yo, ada lagi Ini Lucky. Lucky Saputra.
Pak kalau nanti jadi Bupati Bintan, tolong dibenahi pelabuhan Tanjung Uban. Tanjung Uban. Iya. Kenapa dengan Tanjung Uban? Karena itu salah satu pintu masuk ke Pulau Bintan. Masa pelabuhan yang dikelola swasta seperti di salah satu resort lebih bagus daripada pelabuhan yang dikelola pemerintah. Ya, ini memang termasuk atensi siapapun kepala daerahnya punya atensi yang penting terhadap persoalan ini. Ini harus terjawab. Tapi kita juga lihat keterbatasan pemerintah daerah untuk menata kawasan itu. Kita lihat kepemilikannya, hak kelolanya ada di siapa. Misalnya itu pelabuhan Pelindo misalnya, nggak mungkin kita bisa masuk di situ. Iya. Pusat Ini yang harus kita memberikan edukasi kepada masyarakat luas bahwa mereka harus paham itu. Tidak semuanya kelihatan kumuh itu tanggung jawab pemerintah daerah, tapi ada hak kelolanya merupakan otoritas badan misalnya tertentu di luar Pemda. Tapi kalau itu Pemda harus bertanggung jawab terhadap itu memang. Nah itu. Iya, jadi kalau pelabuhan itu jangan terus disalahannya Pak Apri gitu. Iya, jangan disalahin. Jangan disalahkan Pak Prinya. nanti Pak Awe akan membangun sinergitas itu. Nah, itu tuh. 100 hari. 100 hari ya nih. 100 hari. Ingat ya, kita tagih, kita undang ke sini pokoknya kalau jadi bupati ya. Kalau jadi bupati. Siap. Ada lagi nggak? Herman Syah, apa program unggulan Bapak jika terpilih menjadi Bupati Bintan? Tadi sempat udah ya. tanya. Mas Herman tadi kan sudah. Poinnya aja Pak, Pak. Diingatkan kembali. Itu hanya penguatan penataan wilayah-wilayah perairan laut, kemudian keekonomian di bidang pariwisata sudah pasti. Pertanian juga harus kita. Ya. Oke, pariwisata, pertanian. Kalau pertanian pasti identik dengan peternakan. Rugi rasanya kalau kita hanya perekspor pertanian tanpa menggerakkan peternakan. Iya. Hari ini luar biasa nih, setiap hari kurban itu 4.000 5.000 kebutuhan di Batam saja kan. Nah, ini suatu peluang. Iya. Satu Batam peluang jadi pasar ya. Pasti pasar ya. Bintan jadi produsennya. Pasar yang paling potensial kan sekarang. Itu yang harus kita anukan. Iya. Soal penguatan di sektor perairan dan perikanan Pak tadi. Mungkin selama ini kan kondisi pelabuhan nelayan dan pelabuhan rakyat di Bintan beberapa di lokasi itu masih banyak perlu perhatian dari pemerintah Pak. Gitu. Kan kemarin sempat ada menyuarakan itu ke DPRD ya. Gitu. Bagaimana Pak? Kalau Pak Awe nanti jadi bupati itu pelabuhan rakyat Bintan nanti ke depan itu kan kita harus meredesain juga misalnya tentang wilayah perairan untuk anchorage ya, untuk jangkar labu itu. Coba kita lihat hari ini. Itu kan banyak kapal-kapal labu jangkar itu kan sudah masuk ke perairan Bintan, kemudian dekat kepulauan Galang di sana itu. Nah, mengapa ini kita tidak menjadikan itu misalnya lay-up-nya di dekat Bintan Utara sana atau dekat arah-arah Galang Batang di situ kan itu luar biasa potensi di situ. Itu kan berhadapan dengan Teluk Ramunia di Malaysia, kemudian perairan Singapura kan. Kalau mereka labu jangkar itu kan duit bagi kita. Nah, bagaimana kita dudukan ini bergening kita ke pusat. Jadi selagi daerah itu dijadikan daerah donasi misalnya wilayah yang sangat tertutup, ini tidak akan membuat kita bisa maju untuk segi ekonomi. Padahal itu peluang uang yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini harus punya keberanian nanti ke depan itu kita menerobos itu. Sip. Wah. Ada satu lagi nih Pak. Mantap. Elios Nugroho. Terakhir ya, Elios Nugroho. Terakhir nih kayaknya. Bang Awe, saya orang Bintan tapi tidak merasakan ekonomi pariwisata. Oh iya. Bagaimana nasib kami, ada solusi? Ya, tidak merasakan ekonomi pariwisata. Mungkin ya dia ekonomi tapi di sisi pariwisata. Karena Bintan selama ini kan di pariwisata. Tapi dia nggak merasakan mungkin gitu ya. Oh begitu ya. Saya tunggu dukungannya. Kita akan bekerja bersama-sama. Sedikit promosi ya Manita. Kalau Pak Awe buka semua nanti dicuri ilmunya. Pak Awe ini orang marketingnya ya. Terima kasih. Marketingnya jago. Pak Awe, terima kasih. Banyak sih Mas Danang, Mbak Anita. Iya, kita hampir 1 jam lebih nih ya. Lingga sudah senang sekali saya dapat kesempatan duduk di sini. Semoga sehat selalu Pak. Amin. Biar nanti sering-sering ke sini. Atau nanti kalau sudah daftar ke KPU atau kami undang ke Lingga lah ini ya. Harus ke Lingga ini. Pak Man, kita bawa mic sama kamera ke Lingga. Bisa nggak ini kita dibawa podcast lagi? di sana. Oh bisa. Bisa. Kalau Pak Awe udah instruksikan bisa.
Makasih Mas Dadang. Iya. Terima kasih. Sehat selalu Pak Awe. Terima kasih. Mm-mm. Sama-sama. Ya. Pak, Kita ada kenang-kenangan, Pak. kita minta kenang-kenangan. Iya. Wah. Bukan ngasih kenangan-kenangan, mohon maaf Pak, kita nggak Luar nih. biasa. Kalau di sini kita balik kita minta tanda tangan. Nah, ini tadi itu. Ini ya. Tanda tangan ya? Mm-mm. Di mana? Sini aja, Pak. Nah, itu bagian itu. Oh, Iya. sini enggak? Sini nih, Pak. Sini ya? Iya. Oh iya. Kalau ini nggak rumit, Pak. Hah? Simple. Pendek aja, simple. Sederhana. Iya, ini B, Bintan 1. Terima kasih Pak Awe. Terima kasih, Pak Awe. Sudah mampir ke studio kita di Tribun Tribun Podcast. Ya, sehat selalu Pak Awe. Oke, amin. Ya, semoga Makasih, sukses Radita. rencana sejarah. Jangan lupakan kami kalau nanti misalnya sudah terpilih ya, Biasanya Pak. kalau udah terpilih sulit mampir Sulit ke ya, nanti dihubungin, aduh bentar ya. Ya. Gitu. Iya, tapi udah janji 100 hari. Ya. Terima kasih Pak, terima kasih Oke, baik, Tribuners. terima kasih. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita Tribun Podcast dan follow Instagram kita Tribun Podcast. Nah, ini pembicaraan kita bisa didengar di Spotify Iya. atau di Anchor ya, Pak. Ya. Jadi sambil nyetir bisa nih dengar-dengar suara kita. Mantap. Buat Oke. teman-teman di Bintan kalau pengen tahu programnya Pak Awe, dengerin di Tribun di Spotify sama di ya. Anchor kita ya. Oh iya, baik. Jangan lupa juga besok kita ada episode Paskibra sama Pak Danwanal Danwanal. ya. Danwanal ya. dan Lanal. Iya, oke. Seru. Mm-mm. Oke, terima kasih Tribuners. Ketemu lagi besok. See ya.